Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, terutama untuk kalian yang suka menulis biografi, yaitu membangun narasi dan deskripsi seorang tokoh. Teks picture biografi berisikan kisah hidup seorang tokoh. Nah, biar teks picture biografi ini lebih menarik, biasanya kita perlu menyajikannya dalam bentuk narasi dan deskripsi. Tapi kenapa sih harus narasi dan deskripsi? Yuk kita bahas alasannya. Pertama, narasi dan deskripsi bisa menarik minat pembaca. Dengan narasi, kita bisa bercerita dengan alur yang mengalir. Sedangkan deskripsi membantu memberikan gambaran yang jelas tentang tokoh yang kita tulis. Ini juga membangun emosi pembaca sehingga mereka merasa lebih dekat dengan tokoh yang sedang diceritakan. Selain itu, narasi dan deskripsi memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menambah nilai estetika tulisan kita. Jadi, cerita tentang tokoh itu tidak hanya informatif, tapi juga indah dibaca. Sekarang gimana sih cara membangun narasi dan deskripsi yang baik dalam teks picture biografi? Yuk, kita simak langkah-langkahnya. Langkah pertama, menentukan tokoh dan tema. Kita harus memilih tokoh yang punya kisah inspiratif, unik, atau berpengaruh dalam masyarakat. Tema yang diambil bisa berfokus pada karir, prestasi, atau mungkin kehidupan pribadi tokoh. Jadi penting banget memilih tokoh yang punya daya tarik tersendiri. Langkah kedua, melakukan riset dan pengumpulan data. Sebelum mulai menulis, riset itu penting banget. Kumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, wawancara, atau bahkan dari ensiklopedia. Ini akan membantu kita memahami lebih dalam tentang kehidupan tokoh tersebut. Dan pastinya membuat cerita kita lebih kaya informasi. Setelah data terkumpul, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menyusun kerangka tulisan berdasarkan struktur teks picture biografi. Struktur ini terdiri dari judul, teras atau lead, jembatan atau bridge, tubuh atau body, dan penutup. Dengan menyusun kerangka ini, tulisan kita akan lebih terstruktur dan mudah diikuti oleh pembaca. Langkah selanjutnya menulis dengan gaya narasi dan deskripsi. Ini dia bagian yang paling seru. Kita harus menggunakan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Penulisan narasi dan deskripsi yang sederhana tapi mendalam akan membantu pembaca memahami cerita tokoh dengan baik. Kita bisa padukan narasi untuk menceritakan kisah hidup tokoh dengan deskripsi yang menggambarkan detail dan suasana. Misalnya, saat kita menceritakan perjalanan hidup sang tokoh, kita bisa menggunakan deskripsi untuk memperjelas karakter fisik atau lingkungan di sekitarnya. Jangan lupa gunakan kata-kata hidup dan ekspresif ya. Kata-kata ini bisa membangkitkan emosi dan imajinasi pembaca. Jadi pembaca tidak hanya membaca cerita, tapi juga membayangkan dengan jelas apa yang terjadi dalam kehidupan tokoh. Terakhir, jangan lupa lakukan penyuntingan dan revisi. Setelah selesai menulis, kita harus membaca ulang teks untuk memeriksa kelengkapan data, kejelasan narasi, dan kekuatan deskripsi. Kalau ada yang perlu diperbaiki, segera revisi untuk meningkatkan kualitas tulisan. Nah, itulah langkah-langkah membangun narasi dan deskripsi seorang tokoh dalam teks picture biografi. Ternyata menulis biografi itu bukan hanya soal menyampaikan fakta, tapi juga bagaimana kita bisa bercerita dan menggambarkan kisah hidup tokoh dengan cara yang menarik dan menginspirasi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat untuk terus menggali kisah inspiratif dari para tokoh.